Bagus itu. Sekarang kita pengamalannya aja dah. Kalau pengamalannya kita kurang, biarpun yang ceramahnya sampai doer lagi. Yang penting kan pengamalannya. Banyak nggak dipakai, sama sedikit tapi dipakai, mendingan mana? Sedikit tapi dipakai, ketimbang banyak nggak dipakai. Buat apaan? Makanya dibilang kalau ilmu yang manfaat itu ketika kita dengar, kita langsung manfaatin, kita langsung gunain, jangan ditumpuk-tumpuk. Kalau kita tumpuk-tumpuk tuh ilmu, akhirnya jadi kelupaan kita. Bener gak? Sekarang udah dibilangin, makan tangan kanan, minum tangan kanan apa kiri? Tangan kanan juga. Makanya kalau ana bilang ke jamaahnya, apapun makannya minumnya tangan kanan, bukan botol sosro. Botol sosro jadi iklan gitu. Ada orang sosro kan di sini. Itu yang harus kita awalin tuh. Kalau emang kita cinta sama Rasul, ikutin apa yang Rasul katakan. Segala sesuatu ambil yang baik-baiknya, yang nggak baik tinggalin. Paham ya? Ini ana mau ngomong 3 hal. Pertama, ana pengen bicara tentang tujuan hidup. Kita manusia ini harus mempunyai tujuan hidup. Kedua, ana mau bicara tentang orang tua. Orang tua semua apa? Muda semua nih. Yang ketiga, pengen bicara tentang faedahnya baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Mau dengar kan nih? Benar nih? Dengerin ya, jangan ngobrol. Kalau kita lagi ngomong ada yang ngobrol, sayang, manfaatin. Waktu momen seperti ini nih setahun sekali adanya. Pertama, anak mesti ingatin dulu, ketika kita duduk berkumpul memuji nama Allah dan Rasulnya di dalam satu majlis, ketika kita datang dari rumah, niatin yang baik-baik. Karena para ulama ketika mau melakukan segala sesuatu kebaikan, mereka meniatkan semua kebaikan itu 70 kebaikan, 70 niat. Ketika kita mau baca Yasin, kita baca Ratib, baca Maulid, niatin ya Allah, dengan niat hamba dari rumah melangkah ke dalam satu majlis, jadikanlah tiap langkah hamba ini orang yang baik ya Allah. Jadikan keluarga hamba keluarga yang baik ya Allah. Keturunan hamba keturunan yang baik ya Allah. Yang punya penyakit biar diangkat penyakitnya sama Allah. Yang lagi sulit biar diluasin urusannya sama Allah. Itu begitu. Niatin yang baik-baik. Apapun niatnya, insya Allah bakalan dikubul sama Allah karena kumpulan yang baik. Kalau kita nggak punya niat dari rumah, datang karena undangan acara maulid, datang truk, ntar selesai orang ceramah segala macam pulang begitu aja lagi. Makanya niatin ya Allah, jadikanlah hamba dan keluarga hamba serta keturunan hamba orang-orang yang baik ya Allah. Ketika kita minta kebaikan, insya Allah ntar Allah kasih jalurnya buat urusan kebaikan. Paham nggak? Jadi kalau kita punya minta sama Allah biar dimasukin surga sama Allah, nanti Allah kasih tuh jalurnya buat arah ke surga. Yaitu kita berbuat baik, kita puasa kita baik, sholat kita baik, zakat kita baik, semuanya yang baik-baik. Kadang kan ada orang sholatnya rajin, puasanya rajin, qiraatul Qur'annya rajin, ngomongin orangnya pun bahkan ngomong ya. Dan itu yang ngomong. Makanya itu kebanyakan seperti itu. Jadi kayak orang bawa karung bolong, dia ngangkutin ini, ngangkutin itu, tapi jebol, agak ada hasilnya. Apalagi di akhir zaman gini, ya Allah, banyak banget fitnah, banyak banget hal-hal yang nggak manfaat di handphone kita. Ini yang membuat kita ibadah kita jadinya nol, nggak ada hasilnya. Kita jidat kita sampai hitam lagi, tapi hati kita terus hitam juga. Itu nggak manfaat. Justru adanya maulid ini untuk tambah kecintaan kita kepada Rasulullah, untuk tambah kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dengan cara apa? Rasulullah pengen kita ini selamat di dunia dan juga di akhirat, masuk surga bersama Rasulullah. Rasulullah pengen kita ini masuk surga.
Makanya Rasulullah ketika ke Sidratul Muntaha ketemu sama malaikat Ridwan, malaikat Malik ya, neraka ya. Ketemu sama malaikat Malik, disuruh tanyain, apakah ada tempat umatku di dalam neraka itu ya malaikat? Dicari tuh, dibuka tuh pintu, disuruh cari tuh di dalam neraka itu ada makhluk lagi. Disuruh cari, ada gak tempat buat umatnya Nabi Muhammad? Ini makhluk nih bertebaran, lari, nyari tempat buat umatnya Nabi Muhammad. Ketika udah dicari sekian lama, balik lagi, nggak ada ya malaikat. Nyampein kepada Rasulullah, ya Rasulullah nggak ada. Coba cari lagi yang benar. Sayangnya Rasulullah sama kita luar biasa. Cintanya Rasulullah sama kita luar biasa. Belum kita ada, udah didoain sama Rasulullah. 1444 tahun yang lalu Rasulullah ngedoain kita. Biar kita ini selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Nggak masuk ke dalam api neraka. Itu yang diharapin sama Rasulullah. Makanya kita harus niatin yang baik-baik dalam hidup kita. Ada orang ngomongin kita, bodoh amat. Dan namanya hidup itu masih harus ada iklannya. Kalau nggak ada iklannya nggak enak. Orang biasa diomongin, tahu-tahu nggak ada yang ngomongin. Yang ngomongin gue kemana ya? Pasti kan ditanyain, yang tadinya rame terus sepi amat ini rumah. Gitu tuh manusia, selalu bikin apa baik jadinya, selalu bikin variasi-variasi yang lain. Makanya kita harus punya tujuan. Nah di sini nih kita harus mempunyai tujuan hidup. Ketika kita hidup mempunyai tujuan, maka kita nggak bakalan tergoyahkan. Kita hidup di dunia ini harus mempunyai tujuan. Ketika ditanyakan apa tujuanmu hidup di dunia ini, kalau kita nih ditanyain apa tujuan hidup kita di dunia ini, apa jawabannya? Ada sebagian mengatakan ibadah, jelas sesuai yang Allah firmanin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Takkan kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, salat, kita ibadah kepada Allah. Qiraatul Quran, kita ibadah kepada Allah. Apalagi puasa, bantu anak yatim, girangin anak yatim, senengin anak yatim. Itu daripada ibadah. Senyum terhadap sesama, taat kepada orang tua, itu daripada bentuk ibadah. Lalu ketika ditanyakan untuk apa kita ibadah, kira-kira kalau kita ditanyain jawabannya apa? Halo? Pada menang baik. Kalau kita ditanyain ibadah, kita disuruh ibadah, kita hidup ini tujuan kita ibadah. Ketika ditanyain untuk apa kita ibadah, jawabannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengharap daripada ridha Allah dan mengharap daripada syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Itu doang dua, mengharap ridha Allah dan syafaatnya Rasulullah SAW. Karena pintu surga kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita ibadah ngarap dilihat sama orang, puasa pengen dilihat sama orang, rugi. Itu orang mati siapa yang mau lihat kita lagi? Nggak ada nilainya nantinya. Makanya itu kita harus mempunyai tujuan hidup. Ketika kita keluar dari rumah, orang yang mempunyai tujuannya kan di tahun ini hari dia pengen ke Bogor. Keluar rumah berarti urusannya ke Bogor. Dia tahu tuh naik angkotnya naik apa, kalau naik motor lewat mana, naik mobil lewat mana, dia tahu. Tapi kalau orang keluar rumah tanpa tujuan, bingung nih orang. Yang ada akhirnya kesasar. Sama, kita pun harus mempunyai tujuan hidup. Ketika ditanyakan tujuan hidup kita, yaitu mencari ridhonya Allah. Di mana ridhonya Allah? Ya pasti di tempat-tempat baik. Seperti ini nih Allah ridho nih. Mudah-mudahan Allah dapat kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah memberikan kita keridhoannya dan kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Terus di mana lagi ridhonya Allah? Ketika kita duduk di majlis, ketika kita datang ke masjid, sholat berjamaah, Allah ridho. Ketika kita datang acara maulid, acara Isra Mi'raj, Allah ridho nggak tuh? Terus di mana lagi ridhonya Allah? Halo? Yang pasti di orang tua, karena ridho Allah fi ridho walidain, wa suktul walidain. Kalau orang tua udah ridho, Allah udah pasti ridho. Kalau orang tua udah bilang jangan, janganlah. Kalau orang tua bilang
ke kanan. Kalau orang tua bilang ke kiri. Jangan dipakai cerita dilawan, kecuali urusannya ngejauhin kita daripada ketaatan. Kalau disuruh diperintahin kita daripada ketaatan, kita harus ikut. Tapi kalau dijauhin kita daripada ketaatan, kita berhak buat melanggar itu perintah. Itu cinta kita kepada orang tua. Makanya jangan pernah sekali-sekali kita ngebantah perintah orang tua. Karena orang tua itu kunci sukses daripada seorang anak. Kunci sukses seorang anak. Kalau kunci suksesnya seorang murid ada di gurunya. Kalau kunci sukses seorang anak ada di orang tua. Itu udah jelas. Sekarang kalau non muslim aja, jangan yang muslim nih. Non muslim, Lionel Messi, kenal Lionel Messi? Di mana? Di TV, bener ngomongnya di TV bener. Lionel Messi ini orang Nasrani, uminya, ibunya, emaknya ulang tahun. Ini pertandingannya antara Barcelona sama Real Madrid, musuh bubuyutannya musuhnya. Dia ngomong sama ibunya, "Bu, ini ulang tahun ibu. Saya bakalan kasih hadiah buat ibu, cetak gol pertama." Subhanallah, baru cerita dimulai nih, belum sampai 1 menit Allah kasih tuh ngegolin tuh Lionel Messi ke gawang musuhnya Real Madrid. Itu bukti nyata bahwasanya kalau seorang anak dia taat sama orang tuanya, bakalan dikasih apa yang dia pengenin sama Allah. Ini orang non muslim. Gimana kita yang muslim? Paham gak nih maksudnya? Lalu ada lagi cara kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita cinta sama orang tua kita, disuruh kita berbanyak baca sholawat. Sholawat kepada Rasulullah. Banyakin suruh baca sholawat kepada Rasulullah. Itu tujuan hidup kita tuh, ridho Allah dan mengharap daripada syafaatnya Rasulullah. Karena mengharap daripada syafaatnya Rasulullah. Faqdiru sholatu ala Nabi. Berbanyaklah engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alihi. Karena memperbanyak salawat kepada Rasulullah itu bisa menyelamatkan kita dan orang tua kita daripada api neraka. Mau tahu nggak ceritanya? Ketika kita baca salawat, malaikat menyampaikan itu salawat. Ya Rasulullah, dapat salam, dapat salawat nih dari Fulan bin Fulan. Disebutin nggak tuh bapak kita? Disebutin nggak tuh orang tua kita? Ya Rasulullah, dapat salam nih dari Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Itu orang tua kita disebut. Nah, ini salah satu bukti kecintaan seorang anak kepada orang tuanya dengan memperbanyak dia bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli. Kalau kita banyak salawat kepada Rasulullah, insya Allah nama kita ini ada di genggaman Rasulullah. Kalau nama kita udah ada di genggamannya Rasulullah, insya Allah nanti di yaumil kiamah kita bakalan dipanggilin sama Rasulullah. Fulan bin Fulan, mana Fulan bin Fulan? Disebutin nama kita. Bangga kita disebutin nama kita sama Rasulullah. Di yaumil kiamah, di saat orang lagi pada kebingungan, di saat orang kesono kemari tanpa arah, dipanggil nama kita. Dan orang yang banyak baca selawat, orang yang banyak baca ratib, baca maulid, nanti itu di padang mahsyar, di saat orang lagi pada bingung ke kanan ke kiri, jalan sampai ribuan kilometer, ribuan mil tanpa arah. Tapi orang yang biasa baca ratib nih, nanti misalkan baca ratibnya ratib alatas, itu nanti dia bakalan melihat tuh benderanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, bong disamperin sama dia, karena di tempat lain kagak ada, disamperin sama dia. Apaan nih? Pas dilihat ketemu, oh rombongannya Habib Umar, ngikut. Biasa ratib Al-Haddad, dia lihat juga seperti itu juga, bendera. Lihat mengkilap, didatangin, oh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ketika baca ratib Ali terus, begitu juga. Kalau dia biasa baca ratib, insya Allah bakalan ngelihat tuh. Tapi kalau dia nggak biasa baca ratib, nggak bakalan ngelihat. Ketika dia samperin, lihat, oh Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali terus. Masya Allah, itu bakalan ketolong tuh kita. Makanya banyakin kita nih zikir sama Allah, banyakin baca sholawat. Makanya akhir zaman
Kata Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, akhir zaman ini para guru-guru kita ini udah nggak ada. Mu'alimin kita udah banyak diambil sama Allah. Umat bakalan kebingungan. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad nggak bakalan bingung dia. Diperintahin kita suruh banyak istighfar, suruh banyak sholawat. Kita disuruh perbanyak sholat sunnah, nggak sempat sholat sunnah disuruh banyak sholawat. Pokoknya sholawat istighfar, karena istighfar itu salah satu cara untuk melebur daripada dosa-dosa kita. Istighfar salah satu cara untuk melebur daripada dosa-dosa. Dengan cara istighfar kita bakalan diampuni dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suruh banyak kita berselawat kepada Rasulullah. Selagi mulut kita berselawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah utus malaikat untuk ngedampingin kita sambil masih yang baca selawat di dalam mulutnya. Itu minta ampunan atas diri kita. Berselawat ini malaikat untuk diri kita. Selawat malaikat itu ampunan. Ya Allah, ampuni nih orang, ya Allah. Ya Allah, apa keinginannya Allah, gabul keinginannya Allah. Apa kemauannya, kasih ya Allah. Apa penyakitnya, sembuhin ya Allah. Apa kesulitannya, mudahin ya Allah. Apapun yang kita inginin pasti bakalan digobol sama Allah. Kita lupa baca doa, cukup dengan baca sholawat, insya Allah itu sholawat nyampe kepada Rasulullah, dan Rasulullah mintain hajat-hajat kita. Itu nikmatnya kita memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah. Dari tadi kita baca maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu semua malaikat ini berkeliling. Semua malaikat berkeliling ngasih tahu malaikat-malaikat yang lainnya, kumpul nih. Ini kumpulan luar biasa nih, Masya Allah nih. Ayo kumpul di satu-satu dilihatin. Satu-satu, fulan bin fulan, fulanah bin fulan, fulan bin fulan, fulanah bin fulan. Itu semuanya dikasih tahu, disampaikan kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah mau datang karena ini umatnya, umat yang dia cintai. Rasulullah mau datang. Rasulullah nggak mau datang kalau di dalam kumpulan kita ini ada rokok. Itu yang Rasulullah nggak mau datang. Kenapa bisa begitu? Karena ada ceritanya. Ceritanya nih Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi, pengarang Maulid Simtudurar, biasa baca maulid ya Rabbi sholli ala Muhammad, Rasulullah langsung datang. Baru mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, Rasulullah langsung datang. Itu hari baca maulid sampai selesai, Rasulullah nggak datang. Diulang lagi sama Habib Ali. Ini kenapa nih nggak datang Rasulullah? Diulang lagi baca maulid yang kedua, nggak datang juga sampai selesai dibacanya. Datang baca lagi yang ketiga. Ketika mau baca lagi yang ketiga, Habib Ali bangun. Ini di antara kalian ada yang mengantongi tembakau. Saya harap yang ngantongin tembakau dibuang dulu tuh, singkirin dulu tuh tembakau. Kalau bisa dibuang ya dibuang tembakau. Bangun nih orang karena dia takut jangan sampai gara-gara dia Rasulullah nggak hadir, di keluar, ngebuang tuh rokok, disingkirin dulu tuh rokok, disingkirin tuh tembakau. Baru Habib Ali, ya Rabbi sholli ala Muhammad, datang Rasulullah. Ini Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi ini aulia bin auliaillah. Masya Allah, yang ngarang maulid Simtudurar, yang tiap hari tuh bisa ketemu Rasulullah, tiap hari ketemu para aulia Allah yang sudah meninggal, datu-datu mereka yang luar biasa ilmunya, luar biasa ketemu sama Sultan Aulia, ketemu para aulia-aulia besar. Ini Habib Ali ketika baca ada salah satu jamaahnya bawa tembakau, nggak datang Rasulullah. Nah makanya ini salah satu tujuan aneh untuk datang kemari, utamain daripada akhlak, utamain daripada adab. Karena adab-adab kita ini kadang-kadang suka disembarangin. Kadang-kadang kita mau baca nih, di depan kita ada rokok, ada asbak, naruh yasin di bawah, naruh maulid di bawah. Ini gimana kita bakalan dapat datang Rasulullah? Kita mau dimuliain sama Allah gimana caranya? Yasin beb, itu kan buatan manusia. Manusia bisa apa? Al-Quran nggak bakalan jadi Al-Quran kalau nggak ada Yasin. Al-Quran dipilih sama para ulama karena Yasin ini kesimpulan daripada 30 juz. Semua yang ada di 30 juz itu terangkum di surat Yasin.
Makanya kita diperintahin baca surat Yasin. Makanya kadang-kadang kalau kita perhatiin di kampung-kampung kadang-kadang suka lihat tuh Yasin bagi ini udah kayak remi, udah gitu disejajarin sama kaki. Ini kan kalamullah. Kenapa nggak dimuliain, nggak dijunjung tinggi? Kalau ente pengen dimuliain sama Allah, maka muliakanlah kalamullah. Itu syaratnya kita. Makanya kita ini nggak pernah dimuliain sama Allah. Urusan kita selalu susah, selalu sulit, nyalain orang. Nyalain Allah, kadang-kadang Allah nggak adil lah, ini beginilah, ini begitulah. Kadang-kadang kitanya itu tidak melengkapi persyaratan-persyaratan. Karena yang namanya sholat aja masih harus ada syaratnya. Syaratnya mesti wudhu, wudhunya mesti benar, niatnya mesti bagus, kan begitu. Nah kita nih pengen hadir acara maulid, pengen duduk majlis taklim, itu mesti harus ada syaratnya, harus ada adab. Asbak rokok singkirin dulu. Anak perokok berat, rokokannya 2, Mel sama Samsu. Ada dia dengar tuh. Ada dia ini anak perokok berat, tapi kalau mau masuk masjid itu anak taruh di luar. Nggak bisa anak bawa masuk rokok itu dalam masjid. Karena masjid itu bukan tempat buat ngerokok. Kita buat ibadah ke masjid. Kadang-kadang kita lihat ada asbak segala macam, anak suka ambilin tuh asbak. Anda bawa, kadang-kadang Anda suruh orang bawa itu asbak. Kalau dosa, Anda yang tanggung dosa. Karena masjid ini rumahnya Allah, bukannya buat kita kongko. Nggak bisa tuh masjid dijadiin tempat buat ngerokok, buat kongko-kongko, bukan. Masjid itu rumahnya Allah, buat kita ibadah pada Allah, buat kita ngadu kepada Allah. Paham nggak nih? Nah, itu dari sabab seperti itu kadang-kadang doa kita masih di pending sama Allah. Segala urusan kita masih dipending sama Allah dari sebab yang kita lihat sepele, padahal itu besar. Ini dari sebab kita adab kita sama Allah kurang, makanya itu harus dirubah tuh. Masjid tempat kita buat ibadah, buat kita ngadu kepada Allah. Kalau kita bertamu ke rumah orang, kita assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali nggak ada yang jawab, pergi. Ntar balik lagi, assalamualaikum, 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 dibuka. Masuk, suruh masuk. Kalau enggak di luar, jangan masuk menyelonong baik. Disuruh masuk, baru masuk. Nah itu kalau kita bertamu di rumah orang. Kalau kita bertamu di rumahnya Allah dengan cara salam juga. Salamnya seperti apa? Tahiyatul masjid. Duduk di rumahnya Allah ini dengan langsung dan duduk baik. Tahiyatul masjid itu duduk 2 rakaat, selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terus kita baca apa kek? Jangan baca koran di situ. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus jangan lupa sampai kita nih selalu tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaat daripada tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Kita bakalan dapat ibarat kata pancaran daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita bisanya sholat, bisanya ngelakuin hal-hal yang sunnah, bisa ngelakuin hal-hal yang baik, itu datangnya dari Rasulullah. Kita bisa duduk seperti ini, bisa dengar kebaikan, bisa ngomong hal yang baik, itu semuanya datang dari Rasulullah. Makanya kita suruh banyak tawasul kepada Rasulullah. Manfaatnya tawasul kepada Rasulullah apa? Banyak. Salah satunya apa? Rasulullah bakalan kenal nama kita. Saya nggak? Contoh kecil, ente punya penggemar nih. Tiap hari 5 waktu ngasih hadiah, tapi nggak pernah ketemu. Dikasih hadiah ente nih, Johor dikasih hadiah, Marcel misalkan. Sore kue buat ngopi dah tuh, ente. Maghrib dikasih lain lagi tuh hadiahnya. Isya dikasih lagi tuh hadiahnya lain lagi. Subuh dikasih lagi hadiahnya. Tiap hari 5 kali. Kira-kira kita nih matu penggemar. Penasaran nggak? Siapa sih ini orang? Tiap hari ngasih hadiah, tapi nggak pernah ketemu orangnya. Penasaran dong gitu. Ketika ketemu, ente luar biasa, masya Allah, jazakallah khair, selama ini ngasihkan hadiah. Alhamdulillah, jazakallah khair, makasih banyak. Ini duduk. Itu perihal kita. Kita bisa ngomong seperti itu tuh
sahabat Rasulullah SAW. Nah, apalagi kita sering Fatihah kepada Rasulullah, sering tawasul kepada Rasulullah. Itu tawasul kita nyampe kepada Rasulullah. Kira-kira nanti bakalan dipanggil atau dicariin nggak kita? Kalau kita aja yang bodoh, kita yang bodoh perihal seperti itu kita cari tuh orang. Siapa nih orang? Penasaran nih orang yang sering ngasih hadiah tiap hari 5 kali. Nah, belum cerita sunnah-sunnahnya. Ketika sholat sunnah, assalamualaikum, assalamualaikum, dikiran bentar, Fatihah kepada Rasulullah. Al-Fatihah lah hadat Nabi Muhammad SAW. Fatihah. Kita bisa sholat sunnah dari sebab Rasulullah. Kita bisa sholat dari sebab Rasulullah. Kita ngelakuin apapun hal yang baik itu dari sebab Rasulullah. Makanya jangan pernah tinggalin tuh tawasul. Jangan pernah tinggalin tawasul. Tawasul kita nyampe kepada Rasulullah. Ketika kita sering ngelakuin hal seperti itu kita bakalan dapat nurnya Rasulullah, bakalan dapat cahaya, tuntunan dari cahayanya Rasulullah untuk menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan hidup di dunia ini. Mengharap daripada ridha Allah, ridhonya Allah sama ridha orang tua, ridhonya Rasulullah, ridha Allah dan syafaatnya Rasulullah. Itu doang yang kita harapin di dunia ini. Kita ngelakuin ibadah buat apaan sih? Kita tunggang-tungging segala macam. Kalau bukan mengharap ridha Allah, mengapain? Sekedar pengen ibadah, sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, tujuannya buat surga. Cuman ngapain masuk surga nggak ketemu sama Allah dan Rasulnya? Para aulia Allah, mereka yang dipajang. Udah dijamin hidupnya bakalan masuk surga, tapi tetap ibadah. Tetap tidurnya sedikit, 2 jam, 3 jam tidurnya. Zikirnya banyak, qiraatul Qur'annya kadang-kadang sehari itu 8 kali hatam. Ada yang sampai 10 kali hatam baca Qur'annya. Tetap sholat tahajud, padahal udah dijamin buat surganya, udah dijamin. Tapi tetap beribadah, karena tujuannya bukannya surga. Tujuannya mengharap, biar gimana pun, gimana caranya biar bisa ketemu Allah dan Rasulnya. Kalau udah ketemu Allah dan Rasulnya, yang pasti di surga, nggak mungkin di neraka ketemu Allah dan Rasulnya. Udah pasti bakalan di surga. Nah, itu tujuan hidup daripada kita di dunia ini. Jangan sampai kita sia-siain tuh. Kalau kita punya tujuan jadinya enak. Tujuan pun harus dibarengi dengan prinsip. Tujuan harus dibarengi dengan prinsip. Kalau sekedar tujuan, hanya tujuan, masih bisa dibelok-belokin karena dia nggak punya prinsip. Tapi kalau dia punya tujuan dan prinsip, ini hari anak harus ke Bogor, nanti mampir dulu ke Citerap, dari Citerap ntar ke Bogor. Enggak, anak harus ke Bogor. Nah, itu punya prinsip tuh, prinsipnya kuat. Tapi kalau dia nggak punya prinsip, sekedar tujuan, tapi ntar ke Bogor ya, bener mampir ke Citerap, ntar ke Bogor, iya, hampir akhirnya ke Citerap. Tahu-tahu hujan di situ, apa bannya bocor, nggak jadi ke Bogor. Nah, itu yang jadinya kita berubah. Makanya harus mempunyai tujuan dan prinsip kita hidup nih. Jadi harus punya prinsip yang kuat. Kalau kita nggak punya prinsip yang kuat, apalagi di akhir zaman ini banyak sekali fitnah. Fitnahnya macam-macam udah. Ente anak foto, cekrek. Anak foto nih ente nih, cekrek. Anak tulisin, jangan dekat-dekat masih anu. Baik, Anang misalnya. Ente marahnya masih Anang. Nggak sama aneh, padahal itu kerjaan aneh. Anda foto, anda tulisin yang nggak bagus, anda fitnah yang lain, anda kasih sebutin nama yang lain. Itu akhir zaman seperti itu. Jangan main telan baik kalau urusan yang belum jelas. Makanya akhirnya setan tuh ngejerumusin kita dengan cara seperti itu. Jadinya ibadah kita percuma. Ibadah mah ibadah, tapi bab urusan gosip ayo. Ibadah mah ibadah, tapi bab urusan zolimin orang, fitnah orang, ayo. Jangan sampai sia-sia segala macam ibadah kita, jangan sampai sia-sia. Kita harus mempunyai prinsip yang bagus itu, yang kita ikutin tuntunan daripada Rasulullah SAW. Jaga mulut kita, jaga mata kita, terutama jaga hati kita. Jangan sampai kemasukan penyakit hasud, iri, dengki dan sebagainya yang membuat Allah jadinya nggak suka sama kita. Rasulullah nggak suka sama kita. Yang kata Rasulullah sama Allah, orang aja kalau kita sering hasut, si anu begini banget, si anu begini banget. Kenapa sih lo jadi repot banget tuh orang? Kita aja nggak ada manusia. Gimana cerita malaikat, gimana Rasulullah, gimana Allah? Kalau kita punya hati hasut,
Jangan bersihin hati kita dengan baca, banyakin istighfar, banyakin sholawat, nanti bakalan dapat tuntunan tuh, tuntunan rohaniyah daripada Allah dan Rasulnya. Paham ya? Itu baru yang pertama tuh, baru tujuan hidup. Mau terusin apa enggak nih? Terusin. Ini ada bangku apa ini ya? Capek juga kalau terusin. Jadi insya Allah mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan kita mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan daripada syafaat Nabi besar Muhammad SAW yang diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Syarat untuk diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, kita kumpul untuk mempersatukan hati kita. Jangan saling gontok-gontokan. Percuma kita banyak ibadah, kita banyak istighfar, banyak sholawat, banyak qiraatul Quran, tapi mata tangga nggak akur, percuma. Kita banyak sholawatnya, berdoa lagi sholawat kita, mata tangga nggak akur, percuma. Kita mau guru, kita hasut, jangan, nggak bisa. Kita terhadap sesama kita iri, nggak bisa, nggak bakalan diterima ibadah kita, nggak bakalan diterima zikiran kita, qiraatul Quran kita nggak bakalan diterima. Makanya yang Allah lihat tuh hati kita. Kalau hati kita baik, insya Allah semuanya bakalan baik. Tapi kalau hati kita nggak baik, nggak bakalan baik. Meskipun pakaian kita seperti Nabi, kalau punya kita hati kita nggak baik, nggak bakalan baik. Karena Allah lihat hati kita, bukan lihat pakaian kita, bukan lihat kulit kita, suku kita, siapa kita nggak dilihat sama Allah. Tapi kita punya hati adem, ayem, nggak hasut, nggak iri, nggak dengki, selamat di dunia. Paham ya? Insya Allah kita bakalan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam taat kepadanya. Yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.